Pemerintah Republik Indonesia memprediksi angka kasus stunting di Indonesia terus meningkat. Peningkatan tersebut diperkirakan terjadi akibat efek pandemi COVID-19 yang menimpa tanah air. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan, angka kasus stunting di Indonesia yang pada tahun 2019 lalu mencapai 27,6%, diprediksi naik pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi. Pemerintah pun segera bereaksi dengan menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menjadi ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting. Nantinya program-program penanganan stunting dari BKKBN akan didukung oleh kementerian atau lembaga terkait. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar pemerintah daerah ikut membantu program penurunan angka stunting ini. Diharapkan dengan sinergi yang dilakukan, target penurunan angka stunting di Indonesia menjadi 14% pada tahun 2024 dapat tercapai. Ya, untuk membahas lebih jauh tentang peningkatan angka kasus stunting di Indonesia saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Agus Suprapto selaku Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan dari Kemenko PMK. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Imam serta pencinta dai tercinta. Baik, Pak Agus, kita lihat pemerintah konsisten dan juga bertekad untuk menurunkan angka stunting yang semula ini kurang lebih begitu ya, 27,67% menjadi 14% di 2024 dan kemudian dialihkan ini bukan isu kesehatan menjadi isu pembangunan manusia. Nah, bagaimana sih Pak sebetulnya pemetaan tersebut karena kan angka ini cukup besar ya di atas angka yang ditetapkan oleh WHO. Pemetaannya terpusat di daerah mana saja Pak? Baik, selamat pagi Mas. Jadi memang angka stunting itu sebenarnya tersebar di seluruh penduduk Indonesia. Tapi ya memang harus diketahui bahwa memang dari segi prevalensi itu daerah-daerah timur lebih tinggi. Daerah NTT, Papua, Maluku itu lebih tinggi dibanding di daerah Jawa dan Bali dan atau Sumatera. Tetapi secara angka absolutnya justru di Jawa khususnya itu tinggi Mas. Kalau dari segi angka absolut ya jumlah itunya. Tapi dari prevalensi memang daerah timur yang tinggi. Baik. Ya. Jadi tadi ya wilayah tersebut yang disebutkan masih cukup tinggi begitu. Kemarin juga ada beberapa waktu lalu kunjungan Pak Menteri juga ke wilayah timur ya, terutama difokuskan di sana yang angkanya rata-rata lebih dari angka-angka nasional begitu, sekitar di atas 30 begitu. Pak Agus, kemudian kalau kita melihat kasus stunting ini kan kemudian digeser begitu, bukan isu kesehatan tapi kemudian isu yang kemudian leading sektornya adalah teman-teman dari Kementerian PMK sendiri dan juga BKKBN begitu. Bagaimana kemudian upaya untuk kita bisa mencapai angka 14% nanti Pak di 2024? Upayanya apa sih yang kemudian sudah disiapkan oleh teman-teman Pak? Baik, jadi memang untuk mencapai angka 14% itu perlu upaya yang keras, fokus, dan sasarannya harus jelas. Oleh karena itu Presiden memerintahkan kepada BKKBN sebagai penanggung jawab percepatan penurunan stunting ini. Di dalam program-program nanti, data-data individu, kelompok risiko, yaitu remaja, ibu hamil, pus, dan sebagainya, itu akan didata dan akan didampingi oleh petugas, bidan, dan sebagainya, agar bisa lebih terselesaikan masalahnya satu-satu. Karena kalau tidak fokus pada sasaran, nanti kita hasilnya tidak pas. Jadi untuk mencapai angka 14 ini memang bukan hanya masalah kesehatan saja, menjadi masalah kependudukan Indonesia. Termasuk di dalamnya akan diatur bagaimana supaya calon pengantin itu benar-benar siap menjadikan keluarga mereka keluarga yang sehat dan tidak ada keturunannya yang stunting. Karena harap diketahui masalah stunting bukan masalah fisik pendeknya orang, tetapi juga masalah perkembangan kemampuan berpikirnya. Jadi seumpama komputer tuh kalau di otak itu ada girus namanya. Girusnya itu semakin luas, itu akan semakin mempunyai daya abstraksi yang bagus, pemikiran yang bagus, maksudnya juga memori lebih bagus dan sebagainya. Tetapi bila girus dalam otaknya itu karena kurang gizi menjadi sempit, maka sama dengan komputer. Kalau kemampuannya menjadi lebih sedikit, maka kemampuannya juga akan berbeda. Gitu Mas. Baik, karena tadi Pak Agus sudah menyinggung soal apa efeknya kemudian untuk tumbuh kembang anak-anak dan bangsa ini, saya mau nyambung kemudian kepada data yang
terbaru dan terkini ada 54% dari mantan stunting kemudian sekarang masuk usia kerja gitu. Apa sih kebetulan nanti dampak kemudian untuk para generasi penerus bangsa ini jika angka stunting ini tidak bisa kita sama-sama tekan, Pak? Iya, baik. Jadi memang menurut Bank Dunia 54% angkatan kerja adalah mantan stunting. Tentunya ini mempengaruhi kualitas, Pak, dari segi kognitifnya dan sebagainya. Tadi tentu bisa berkalah saing dengan generasi-generasi lain negara gitu. Apa dampaknya bila mereka begini, kalau generasi-generasi angkatan kerja ini tidak bisa bekerja dengan lebih baik, dengan kualitas yang lebih baik, maka yang dikhawatirkan adalah pendapatannya menjadi berkurang. Kalau pendapatannya berkurang, maka dia tidak bisa menginvest untuk keturunan berikutnya. Nah, jadi kalau kita ini bisa lebih kaya daripada keturunan, daripada orang tua kita dulu, maka kita akan berhasil menginvestkan kita kepada keluarga kita menjadi lebih baik. Ya, kalau ternyata kita tidak bisa kaya, kemudian tidak bisa menginvestasikan untuk perkembangan, maka anak kita, keturunan kita akan menjadi stunting lagi. Nah, itu yang berbahaya bagi perkembangan kualitas SDM Indonesia. Begitu, Mas. Jadi ada lingkaran di sana yang kemudian akan Iya, terus berputar begitu ya. Dan ini yang sangat betul. coba kita hindari. Baik. Di saat pandemi sebetulnya ada tantangan khusus kah yang kemudian membuat angka stunting itu tiba-tiba meroket tinggi? Angka stunting pada tahun 2020 memang belum ada, sedang dibuat sebuah prediksi antara BPS, Kemkes dan sebagainya. Saya harap minggu-minggu depan sudah bisa di launching kira-kira estimasinya berapa, Mas, angka stunting kita tahun 2020. Tapi asumsi kita dari banyaknya pengangguran yang naik, banyaknya yang di ABK dan angka kemiskinan juga naik begitu ya, kemungkinan konsumsi pada kelompok ibu hamil, pada anak-anak, pada bayi kemungkinan akan jadi penurunan karena pada tahun 2018 pun jumlah ibu hamil yang anemia itu sangat tinggi, meningkat bahkan. Nah, itu ada risiko kejadian BPLN. Dan tentu kalau berat badan lahir bayi rendah kan gitu. Kalau berat badan rendah itu tanda-tanda bahwa pertumbuhan secara fisik organnya juga rendah begitu kan. Khawatirnya itu menjadi stunting. Sebagai contoh untuk perkembangan kemiskinan sampai Maret tahun 2020 itu adalah 7,38 untuk di perkotaan, sedangkan untuk di desa 12,82. Angka nasional kita ini, angka perkembangan kemiskinan Maret tahun 2020 nasional adalah 9,78. Kalau dilihat angka ini, maka sebenarnya di perkotaan terjadi peningkatan kemiskinan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Itu. Kalau itu miskin, daya beli menjadi rendah, apalagi kalau belinya yang, maaf nih Presiden jangan sampai BLT dipakai untuk beli rokok misalnya kan itu kan. Itu kan sama, artinya kan itu peringatan bagi Presiden sudah melihat bahwa kemampuan ekonomi, kemampuan beli kita juga menurun dibantu oleh pemerintah, maka belinya sekarang harus yang pasti-pasti baik untuk kesehatan, konsumsi gizi bagi ibu hamil, ibu baru melahirkan, bayi dan anak kita. Itu, Mas. Baik, oke. Jadi tadi ya sebetulnya pola hidup dan juga pola konsumsi, dan bagaimana pola konsumsi itu makanan bergizi sebetulnya bisa didapatkan gitu dengan mudah di Indonesia. Hanya saja mungkin pola pikir kita kemudian tidak ke sana begitu. Nah, ini kan perlu edukasi dan literasi. Selama pandemi Posyandu kemudian juga tidak banyak aktif, kader-kader juga mungkin terbatas gitu ya untuk melakukan sosialisasi. Apa kemudian harus kita sama-sama lakukan nih Pak, masyarakat? Bukan sekedar hanya melaporkan ya, karena melaporkan semua orang bisa. Tapi kemudian bagaimana kita punya peran gitu untuk sama-sama kita mencegah ini, apa yang bisa dilakukan, katakan dari sektor RT, RW, terus kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan gitu, apa yang bisa dilakukan untuk gitu ketika melihat ya kasus seperti itu untuk sama-sama membantu anak tersebut. Ya, baik. Jadi pada saat-saat kondisi situasi pandemi ini memang complicated masalahnya ya. Jadi saya kira peran surveillance, kegiatan surveillance itu kegiatan melihat lingkungan kanan kirinya ya, oleh para pamong, oleh para bidan di desa, atau oleh kita sendiri. Kalau kita mampu melihat bahwa ada dicurigai, oh ini anak-anak ini mulai kurang makan, kurang gizi, sering sakit-sakitan, maka kita sebaiknya sering segera membantu mereka. Baik membantu secara tangible maupun yang intangible kan ya. Yang tangible kalau kita punya rezeki lebih dikasih, dan kalau bisa digeser ke tempat yang mereka yang terima BLT yang sudah merasa mampu ya dikasihkan mereka yang kurang.
Dan kalau yang intensibel kita bisa menyalurkan mereka ke tempat-tempat pelayanan. Ya, ayo kita kasih ilmunya, kita kasih penjelasan, kita kasih persuasi, kita dekati supaya bahwa sebenarnya Bapak Ibu ini menghadapi calon generasi muda calon generasi berikutnya yang perlu diwaspadai gitu. Jadi nanti kalau itu bisa, maka bisa dibawa ke tenaga kesehatan, dibicarakan dengan pamong, bagaimana supaya bisa masalah-masalah di sekitar kita terkait gizi pada ibu hamil dan sebagainya itu bisa diatasi bersama. Dan saya yakin bangsa Indonesia punya kemampuan untuk itu, karena ada jiwa gotong royong, dan selain itu juga punya potensi makanan lokal, Pak. Jangan lupa, potensi makanan lokal. Jadi masalah kurang gizi bukan masalah harus yang import, harus yang beli, tidak. Sebenarnya kita banyak potensi makanan lokal yang bisa membantu mencegah kurang gizi yang nanti berakibat stunting pada keturunan kita, remaja kita. Itu dia tadi poinnya Pak Agus, bagaimana gotong royong kemudian bisa kita gunakan sebagai salah satu kearifan lokal untuk kemudian kita menurunkan angka stunting yang ada di Indonesia, karena efeknya nanti akan sangat besar sekali untuk generasi berikutnya. Terima kasih Pak Agus sudah berbagi informasi di Halo Indonesia. Ya, berbagi. Ya pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan tentang cegah generasi stunting. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.